tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana, Mas? DKI punya aturan. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, yang paling bahagia warga Jawa Barat. Punya gubernur mantep. Orang kayak begitu harus jadi RI 1. Saya dukung Kang Deddy jadi RI 1. Kalau perlu 2 periode, 3 periode nggak apa-apa. Kita mengharapkan tunggakannya 2 juta, 10 juta, tapi dia tidak akan bayar lagi. Lebih untung mana? Biarlah dia bayar cuman 1, tapi kan uangnya masuk ke kas negara. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan warga Jateng juga sama. Warga Jabar dan warga Jateng kini sama-sama sangat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar pemutihan pajak kendaraan bermotor ya. Maksudnya adalah pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ya. Di Jawa Barat yang sekarang tidak hanya diikuti oleh Pemprov Jateng saja, ya Jawa Tengah saja enggak ya, tapi juga akan diikuti oleh Pemprov lain di Indonesia. Salah satunya adalah Pemprov Sumatera Utara ya. Di depan awak media, Bobi sudah menyampaikan ya bahwa dirinya akan mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi. Keren. Inilah petugas rakyat ya. Inilah pelayan rakyat. Nah, sementara itu, rakyat Jawa Timur sedang meminta agar Gubernur Khofifah juga mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Kok saya malah teringat dengan Mas Pram? Gaya-gayanya gaya-gayanya gitu ya, katanya Jakarta itu punya aturan sendiri. Aduh. Pemprov lain ikut loh Mas Pram ya, ikut Jawa Barat ya. Lah dia sendiri yang nggak ikut ya kan? Ya memang khusus petugas partai nggak bolehlah mengikuti program dari gubernur-gubernur lain gitu kan ya. Iyalah nggak boleh, hanya boleh ngikutin program Mama Ketum. Koplak, kasihan kali aku dengan rakyat Jakarta ya. Inilah akibat salah memilih pemimpin. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hai guys, duluan ya guys ya. Jakarta Guys, hah? menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana, Mas? DKI punya aturan. Ya, itu tadi adalah hai guys ya Mas Pram ya, yang kemarin-kemarin sudah berkali-kali kami sajikan ya videonya ya. Itulah pernyataan Mas Pram terkait pertanyaan wartawan mengenai apakah akan mengikuti program pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti halnya yang sudah diterapkan di Jawa Barat. Lumayan loh. Dalam waktu singkat, Pemprov Jawa Barat sudah mendapatkan pemasukan ya dari pajak kendaraan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Ah, iyalah, itulah orang cerdas ya kan, orang cerdas yang menjadi pejabat itu mengabdi gitu ya, mengabdi kepada masyarakat, bukan sebagai petugas partai ya. Lanjut. Melanjuti dari option pajak yang sudah berlaku per 1 Januari 2025, 5 Januari 2025, berarti pajak kendaraan ini berapa kan itu ya? Bagian ke daerah kan 60%, 66% sudah kembali langsung ke daerah. Misalnya di sini di Medan, kendaraan yang asalnya dari Medan 66% itu pajaknya sudah kembali masuk ke kas Pemko Medan. Jadi kami dari pemerintah Kota Medan berupaya untuk mengoptimalkan
dimaksimalkan dan juga mengingatkan. Ini bukan memberi hukuman di sini kegiatannya, tapi mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa membayar kendaraannya, membayar pajak. Kendaraan yang digunakan sehari-hari bisa membayar pajak. Nah, keren sekali. Keren sekali Mas Bobi ini ya. Inilah ya bukti nyata petugas partai, petugas rakyat ya atau pelayan rakyat yang mengambil keputusan tanpa harus berkoordinasi dengan Mama Ketum. Iyalah, pokoknya secara hitung-hitungan dirasa baik ya, dirasa bermanfaat bagi masyarakat, meringankan masyarakat, langsung gas ya seperti nama channel ini ya kan, Gaspol. Iyalah, tapi kalau petugas partai sebagus apapun program, ujung-ujungnya jangan dulu lah ya kan. Kita harus minta restu dulu sama Mama Ketum. Alah, rakyat lagi yang jadi korban. Kasian kali aku sama rakyat Jakarta ini ya. Lanjut. Koordinasi pemutihan pajak dengan Gubernur Jawa Barat. Siap Kang Deddy. Iya Kang Deddy, saya rencana kan bagus tuh Kang. Pertama, selama ini kan tunggakan itu hanya tercatat membebani pembukuan kita. Ya, selalu potensi. Sedangkan masyarakat nggak bisa melunasi pajaknya. Nah, akhirnya kita bayar terus menumpuk. Nah, insya Allah kami sedang merancang itu. Saya komunikasi dengan staf-stafnya Kang Deddy. Ya. Saya kasih nomor itunya orang di Bapendanya. Iya, Bapenda sudah ngobrol mereka. Siap, Kang. Tuh ya kan, yang baru saja kita saksikan koordinasi pemutihan pajak kendaraan bermotor ya, tunggakan maksudnya ya, baik tunggakan pajak maupun dendanya ya. Ya dilihat dari pangkatnya ya kan, ada bintang 3 di sebelah kiri tadi, pejabat yang berkomunikasi dengan Kang Deddy menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini jabatannya setara lah dengan Kang Deddy. Iyalah. Jadi bukan hanya Pemprov Jawa Tengah dan Sumatera Utara saja yang akan mengikuti jejak program Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga banyak provinsi lain di Indonesia yang juga akan mengikuti jejak Kang Deddy. Jakarta mah lewat, ya kan? Salah sendiri ya kan, Jakarta memilih pemimpin petugas partai, bukan petugas rakyat. Lanjut. Gubernur Jawa Tengah mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menghapuskan denda pajak masyarakat yang sudah berlalu, sehingga jika masyarakat ingin membayar pajak, membayar yang tahun 2025. Nah, ini baru gubernur yang patut diacungi jempol, di mana ada peluang baik untuk membantu masyarakat, maka diikuti. Tidak seperti Gubernur Jakarta yang diikuti hanya perintah dari ketua partai, nenek banteng. Padahal itu bagus untuk membantu masyarakat. Nah, warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Pak Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi, yang telah membebaskan seluruh kewajiban para penunggak pajak kendaraan bermotor, baik tunggakannya maupun dendanya. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan warga Jateng juga sama. Warga Jabar dan warga Jateng kini sama-sama sangat bahagia. Ya, barusan kita saksikan bareng-bareng pernyataan ya dari Kang Deddy dan juga seorang neti, Mas Setiawan, tentang informasi bahwa Jawa Tengah mengikuti jejak Jawa Barat dan sudah berjalan, ya kan? Iyalah. Kalau program bagus ya kan, ya memang harus diikuti gitu loh. Mungkin kita sebelumnya tidak pernah terpikir gitu ya, bahwa itu kebijakan sederhana itu bisa meningkatkan PAD gitu ya, pendapatan asli daerah dari sektor pajak begitu. Walaupun mungkin potensinya sebetulnya jauh lebih besar ya kan. Karena kan tunggakan, misalnya satu kendaraan nih menunggak beberapa tahun, mungkin totalnya 15 juta. Tetapi ketika dihapuskan
ya kan, pemerintah hanya mendapatkan pajak di tahun yang sedang berlangsung, misalnya 1 tahun cuma 2 juta. Nah, ya kan, memang potensinya sebetulnya mendapatkan 15 juta, tetapi dalam ilmu psikologi, daripada 15 juta itu berhayal, lebih baik 2 juta cash gitu loh, ya kan. Karena setelah ada uang cash, itu bisa diputar lagi, itu cerdas namanya. Jakarta mah lewat, lanjut. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, yang paling bahagia warga Jawa Barat. Punya gubernur mantep. Orang kayak begitu harus jadi RI 1. Saya dukung Kang Deddy jadi RI 1. Kalau perlu 2 periode, 3 periode nggak apa-apa. Seluruh provinsi iri sama provinsi Jawa Barat punya gubernur hebat. Jawa Barat mah insya Allah makmur di tangan Kang Deddy. Adil, mudah-mudahan adil, amanah Kang Deddy ya. Bikin iri semua provinsi yang ada di Indonesia Kang Deddy. Mantap Kang Deddy. Sepakat ya, sepakat. Jadi siapapun orang di negeri ini, dari suku apapun, agamanya apapun ya, yang jelas saya berharap dari suku asli NKRI gitu ya, jangan sampai suku pendatang lah ya kan, macam keturunan imigran, macam Abah. Seharusnya harus diubah lah ya, di aturan presiden itu harus diubah lagi, warga negara Indonesia asli ya, dari suku asli Indonesia gitu ya kan. Iya, jadi biarlah nanti Kang Deddy ini kalau memang dianggap berhasil, ya silakan mencalonkan diri sebagai presiden dan layak dipilih kalau memang ya tidak menjadi petugas partai gitu ya. Lanjut. Pajak. Cuman bayar 1 tahun kan. Kita mengharapkan tunggakannya 2 juta, 10 juta, tapi dia tidak akan bayar lagi. Lebih untung mana? Biarlah dia bayar cuman 1, tapi kan uangnya masuk ke kas negara. Artinya keuntungannya balik kembali untuk masyarakat. Ada perputaran ekonomi. Kebijakan seperti ini hanya dimiliki orang yang intelektual tinggi, diasuh oleh spiritual yang matang. Artinya tidak hanya memikirkan tentang urusan dunia, tapi dia memikirkan tentang kemaslahatan akhiratnya. Dengan bebas pajak seperti itu, akan banyak masyarakat yang diuntungkan. Akan senanglah masyarakat jalan. Bapak Ibu tahu enggak dengan undang-undang terbaru saat ini? Apa itu undang-undang terbaru? 2 tahun tidak bayar pajak, maka pihak kepolisian berhak menyita kendaraan, bahkan menjemputnya ke rumah. Tapi penjelasannya tidak sampai di situ. Ya. Penjelasan dari Kasat Lantas. Nama beliau saya lupa, tapi ujungnya Yunus tuh. Yusri Yunus siapa itu? Beliau menjelaskan dalam sebuah acara podcast diundang. Apa kata beliau? Pemahaman tentang disitanya kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun itu ada catatan awalnya. Apa catatan awalnya? Apabila yang pertama STNK-nya sudah mati. Jadi dia sudah 5 tahun tidak bayar pajak. Sudahlah STNK-nya mati, ditambah tunggakan pajak 2 tahun. Berarti 7 tahun. Diberi peringatan pertama 1 bulan. Peringatan kedua, kemudian peringatan ketiga. Baru setelah itu tidak juga mau bayar pajak, baru negara berhak menyita kendaraan tersebut. Artinya apa? Bagi orang yang tidak mengerti tentang hukum ini serta aturan pelaksanaannya, ini nanti leluasa nih pihak polisi menjemput dan mengambil, nyetop kendaraan, kemudian cek pajak ternyata mati, diambil, dirampas dan diserahkan menjadi milik negara kalau tidak memahami betul tentang. Nah, apa yang saya katakan tadi, daripada kita mengharapkan sesuatu yang hanya ada di awang-awang, di angan-angan, di khayalan, di mimpi, lebih baik kita mengharapkan sesuatu yang bisa diwujudkan, dinyatakan, ya kan? Daripada kita berharap ya masyarakat itu membayar pajak kendaraan bersama tunggakan-tunggakan dan denda-dendanya yang kalau memang di total itu potensinya bisa puluhan triliun ya kan, tapi masih berhayal gitu loh.
Lebih baik mendapatkan 1,2 atau 1,6 triliun tetapi nyata, sudah fresh money, cash. Itulah orang cerdas, ya kan? Alasan mengapa Gubernur Jakarta, ya kan, memaafkan penunggak pajak sudah disampaikan oleh netizen barusan, oleh Ustadz barusan, ya kan? Iya, jadi kan dari sini udah kelihatan ya bagaimana kualitas seorang pejabat yang berasal dari petugas rakyat ya, yang merupakan petugas rakyat, apalagi pelayan rakyat dibanding dengan pejabat yang merupakan petugas partai. Jauh secara intelektual, jauh bro, jauh nggak nyampe ya. Makanya ketika ditanya oleh awak media, Gubernur Jakarta, jawabannya Jakarta punya aturan. Kenapa? Karena nggak sampai pola berpikirnya. Hahaha. Lanjut. Akhirnya Gubernur Jawa Tengah mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi dengan menghapus pajak kendaraan bermotor yang terlambat. Ya luar biasa ini. Kita tunggu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Monggo Bu, segera agar masyarakat Jawa Timur juga bisa menikmati keringanan pajak ya, agar nanti masyarakat Jawa Timur tidak ada lagi kendaraan yang mati pajak atau telat pajak ya. Dengan program seperti ini luar biasa, masyarakat sangat antusias untuk membayar pajak. Bahkan di Jawa Barat itu sampai di setiap samsat itu antri masyarakat untuk membayar pajak. Ini luar biasa. Jadi semoga ini nanti bisa diikuti oleh gubernur-gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat program yang seperti ini, karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya program penghapusan pajak kendaraan bermotor yang terlambat atau yang mati pajak. Luar biasa. Semoga sukses selalu untuk gubernur di seluruh Indonesia. Assalamualaikum Ibu Khofifah, Emil Dardak, ojo ngumpet ae. Kalau Deddy Mulyadi iso kalau ngenulno pajak mati 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun rakyatnya dibantu, diputihno, bayar, menghidupkan saja. Malah ngumpet, gak isin sampe arek Surabaya sing pantang mundur iku kok. Iso omon-omon sampai dijogetin saja. Ojo Pak, Bu, ojo. Kampanye boleh dijogetin saja. Pemerintah dan DPR ngesano undang-undang nekek rakyat pajak telat, STN kareng tahun dicekel, ditilang, ditahan, disita. Saiki rakyat wajib nuntut. Deddy Mulyadi Gubernur Dudo iku bisa, sampean Gubernur Rondo kudu iso. Ya. Ojo ngumpet ae. Aku gawe konten alus gak direken, paling ngoceh sing rada kasar ngene iki. Ya. Mosok satu Indonesia itu lain aturan. Gubernur sana Jawa Barat bisa, sini masa gak bisa. Ayo ojo ngumpet ae, Bu Khofifah, Raja Jawa Timur. Emil Dardak, Wakil Raja. Gak usah dijoget-jogetin saja, ngene iki wis gak berlaku. Oke gas, joget-joget itu gak berlaku. Saiki ku tak tagih, aku makili omongi wong Jawa Timur supaya bebane rada enteng. Kena aturane DPR sing koplak-koplak iku. Gawe undang-undang diawur ae. Nek nang investor, nang dana hibah, upeti ya wis aja muni jual beli jabatan, upeti ngono ae lho. Ayo Bu, sahno wis kebijakane didukno, nol pajak kanggo rakyat Jawa Timur. Wah, harus, tidak boleh tidak. Satu NKRI yuk, satu Indonesia. Deddy Mulyadi bisa, Jawa Timur 100% harus bisa, tidak boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Khofifah, Mas Emil Dardak. Wis lah, Jawa Tengah wis melok, bebas no pajak. Pajak kendaraan ikut tok ae. Sakno masyarakat sing gak nyekelan duit. Riyo iki akeh sing gak nyekel duit, sampean kayak THR. Carane opo? Wis mau pengampunan pajak kendaraan. Wis cukup iku seneng wong.
buka FIFA. Sekali sini kelemar kayak Mas Emil nyanggot iki lho, Bos. Rakyat itu tambah diomel sampean. Enak dilakoni. Ngono. Jawa Tengah akhirnya mengikuti kebijakan Jawa Barat, menghapus tunggakan kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4. Wah, ini kebijakan yang ditunggu-tunggu menjelang Lebaran. Pertanyaannya adalah kapan Jawa Timur mengikuti kebijakan Deddy Mulyadi dari Jawa Barat? Kita punya gubernur kok tidak ada respon, punya wakil gubernur tidak ada respon, punya 120 anggota DPRD Jawa Timur, semuanya diem, tidak ada yang merespon, tidak ada yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Jawa Timur. Ingat, DPRD, gubernur, wakil gubernur, semua digaji tinggi itu oleh masyarakat. Kita membayar pajak tujuannya supaya pemimpin melayani masyarakat. Jangan seperti kejadian 2 tahun yang lalu, justru duit rakyat, duit APBD dikorupsi oleh teman-teman DPRD Jawa Timur. Dan fantastis, triliunan rupiah. Ketika ada kebijakan Jawa Barat yang menghapus, mengampuni tunggakan pajak 2024 ke belakang, saya juga sudah menulis surat kepada Gubernur Jawa Timur, Mak Khofifah, tapi sayangnya sampai hari ini belum ada respon, belum ada keputusan, belum ada kebijakan menghapus tunggakan pajak. Mosok kalah dengan Jawa Tengah yang justru lebih dulu mengikuti kebijakan dari Pemprov Jawa Barat. Teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Bantu memviralkan konten ini supaya sampai kepada Mak Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur, dan ke 120 anggota DPRD Jawa Timur, supaya mereka mendesak Gubernur menyetujui menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Ayo viralkan, ingat, kalau tidak viral, kita tidak akan dapat keadilan. Nah, keren ya, desak terus Gubernur Jawa Timur ya, Khofifah Indar Parawansa gitu ya. Karena juga warga Jawa Timur ya, warga Jawa Timur itu dengan jumlah penduduk sangat besar loh ya, potensi pajaknya juga sangat tinggi. Ya memang harus diakui di Jawa Timur itu ada pemutihan denda pajak ya. Denda tunggakan pajak itu sudah berlangsung bertahun-tahun teman-teman ya. Bahkan sejak gubernur sebelumnya, sebelum Khofifah, yaitu Bapak Soekarwo, itu sudah ada kebijakan pemutihan denda pajak ya, kendaraan bermotor. Tapi dendanya aja, pajaknya enggak, pajaknya tetap harus dibayar. Kalau misalnya menunggak selama 5 tahun ya, pajak selama 5 tahun tetap harus dibayar. Dendanya saja yang digratiskan ya, dendanya yang dihapuskan, nggak ada denda ya, pajaknya tetap harus dibayar. Dan saya berharap ya dengan desakan banyak masyarakat saat ini kepada Gubernur Jawa Timur ya, jadi tidak hanya dendanya saja yang diputihkan, yang dihapus, tetapi juga pajak yang tertunggak juga, seperti yang sudah dijalankan oleh pemerintah Jawa Barat dan diikuti pemerintah Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lain. Saya sangat berharap sekali Jawa Timur juga mengikutinya ya, keren. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar seorang ustadz ya, yang menggunakan serban tadi ya. Kelihatannya sedang berceramah di dalam masjid atau di mimbar-mimbar dakwah ya. Dan yang dia sampaikan saya sangat sependapat, yaitu Kang Deddy merupakan orang cerdas dan bijak ya. Tidak hanya memikirkan dunia tetapi juga memikirkan akhirat. Iyalah. Karena lebih baik mengharapkan uang sedikit tetapi nyata daripada mengharapkan uang banyak tapi hanya berharap dan berhayal. Karena kalau tunggakan banyak, siapa yang mau bayar coba? Tunggakan motor, tunggakan mobil sampai 15 juta, siapa yang mau bayar? Saya aja juga ogah bayar. Oke teman-teman.
Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat yang sekarang tidak hanya diikuti oleh Pemprov Jawa Tengah saja, tetapi juga akan diikuti oleh Pemprov lain di Indonesia. Salah satunya adalah Pemprov Sumatera Utara ya. Di depan awak media, Bobi sudah menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi. Sementara itu rakyat Jawa Timur masih dalam proses ya, meminta, menekan ya Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar mengikuti jejak-jejak Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Ya, saya gini nih teringat dengan Mas Pram. Jakarta punya aturan. Aturan yang mana? Aturan Jakarta apa aturannya Mamak Ketum? Aturan itu harus meringankan rakyat, ya kan? Iyalah, kalau aturan itu memberatkan rakyat, aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.